Baiklah, kita mulai ya untuk pertemuan hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai ya. Di sini ada beban mental dengan metode yang kita pakai adalah Bordan Wisma ya. Dimana Bordan Wisma itu metode penilaian terhadap tingkat kelelahan ya. Tingkat ketelitian, kecepatan maupun konstansi ya kerja dengan Bordan Wisma. Tes Bordan Wisma ini merupakan pengukuran yang sederhana untuk mengetahui tingkat pembebanan secara mental pada pekerjaan yang memerlukan ketelitian, kecepatan, dan konstansi yang tinggi maupun untuk pekerjaan yang bersifat monoton. Cara pengukurannya adalah responden diminta untuk mencoret 4 titik pada formulir. Perlu dijelaskan kepada setiap responden, baris demi baris harus dikerjakan secara berurutan dari kiri ke kanan. Kemudian ditentukanlah tanggal pelaksanaan, hari, dan tanggal survei, kemudian lokasi survei. Ini dilakukan sebelum atau setelah bekerja. Pilih salah satu, kemudian corelah 4 titik pada tiap-tiap baris kelompok titik di bawah ini. Nah, bentuknya seperti ini. Di sini ada 10 baris, tetapi kita akan nanti saya berikan yang 30 baris ya. Oke, ini selanjutnya responden dianjurkan untuk mengerjakan dengan teliti dan cepat serta mencoret semua kelompok 4 titik pada semua baris. Cara pencatat waktu dilakukan oleh petugas dengan metode pencatatan waktu sebagai berikut ya. Nah, di sini ada baris ke-1 yaitu ada kumulatif dan waktu berbaris. Nanti yang dikerjakan pertama adalah waktu per barisnya, baru nanti dikumulatifkan. Kemudian selanjutnya tempatkan stopwatch pada batas pandang mata petugas. Pencatatan waktu dilakukan per baris secara kumulatif. Waktu dicatat dalam 1 detik, dalam satuan detik atau menit. Cara penilaiannya, setelah dilakukan pengukuran pada semua responden, selanjutnya harus dilakukan penilaian untuk parameter kecepatan, ketelitian, dan konstansi sebagai berikut. Ada kecepatan adalah waktu rata-rata 25 baris kelompok titik-titik yang dihitung mulai dari baris ketiga sampai dengan baris ke-7 ke-27 seperti formulir di 1.2. Nah, di sini ada waktu tiap baris dan frekuensinya. Kemudian ada ketelitian adalah jumlah kesalahan yang dihitung dari banyaknya kelompok titik yang dilompati atau yang dicoret bukan kelompok 4 titik. Kemudian ada konstansi adalah perbandingan atau rasio antara jumlah kuadrat dari deviasi atau waktu rata-rata dalam kurung cara penilaian seperti tabel 1.3 ya, dengan asumsi bahwa semakin kecil perbedaan maka semakin konstansi pekerjaan semakin tinggi atau sebaliknya. Nah, ini keterangannya. Untuk X adalah waktu tiap baris, kemudian F adalah frekuensi. Yang ketiga adalah ada Fx, yaitu waktu tiap baris dikalikan frekuensi. X besar di sini deviasi atau selisih antara waktu tiap baris dengan rata-rata. Kemudian ada Fx, X-nya besar, frekuensi kali deviasi, kemudian ada Fx ini dikali 2 ya. Kemudian di sini interpretasi hasil kumulatif dari hasil penilaian kecepatan, ketelitian, dan konstansi dari metode tersebut, maka dapat diinterpretasikan sesuai standarnya. Misalnya begini pada tabel 1.41 ya, misalnya kecepatan diperoleh di angka 10,16, berarti ada kecepatannya adalah
di antara 9,7 sampai 10,4. Artinya nilainya adalah 8,5. Dengan WS itu adalah WX score-nya adalah 13, maka golongannya adalah cukup baik. Kemudian keterangannya di sini ada interpretasi didasarkan pada skala penilaian 0 sampai 9, kemudian norma standarnya atau WX score-nya. Kemudian ada kategori tadi seperti baik, cukup, ragu-ragu, dan kurang. Nah, ini beberapa sumber yang kita gunakan, yaitu pertama dari Tarwaka 2015, ergonomi industri, dasar-dasar pengetahuan ergonomi, dan aplikasi di tempat kerja. Kemudian ada Grajen 1993, Within the Task Domain. Ini dari Taylor and Francis ya. Kemudian ada Meister, ada Behavioral Foundation of System Development. Kemudian adalah Davis dan Suraman ya, The Psychology of Vigilance, London UK Academic Press. Nah, ini yang kita gunakan ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan.